Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, terus seperti itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah mensikapi hamba-hambanya yang berbuat dosa, kemudian tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, terus seperti itu. Jawabannya adalah, Allah senantiasa menyambut hamba-hambanya yang bergelimang dengan dosa seumur hidupnya, dan dia bertobat, kemudian dosa lagi, tobat lagi, Allah menyambutnya dengan sambutan yang istimewa. Dalam Al-Quran itu disebutkan, ada ayat yang menarik dalam surat Sot ayat 30, Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu bahwasanya hamba tersebut adalah yang awwab. Ya. Sebelum kita menjelaskan ayat tersebut, ya, kita renungkan dulu antara kita dengan manusia. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kemudian orang tersebut datang kepada kita meminta maaf, kemudian kita memaafkan orang tersebut. Ketika kita memaafkan orang tersebut, itu sifat kita dinamakan pemurah atau murah hati. Tetapi ada yang lebih tinggi dari sekedar murah hati, yaitu dermawan. Dermawan ini, ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita bukan hanya memaafkan orang tersebut, tetapi juga kita memberikan hadiah imbalan yang istimewa kepada orang tersebut karena sudah meminta maaf kepada kita. Tapi nyatanya, kita sebagai manusia paling jauh itu hanya sampai murah hati. Hanya sampai sekedar memberikan maaf. Berbeda dengan Allah. Allah itu ketika hambanya berbuat dosa, maksiat, kemudian datang kepada Allah memohon ampun, bertobat, Allah bukan hanya mengampuni dosanya, Allah bukan hanya mengampuni, memaafkan kesalahannya, tapi juga Allah memberikan balasan yang lebih. Bahkan Allah memberikan balasan berupa surga. Lihat, Allah Maha Dermawan. Bukan hanya memberikan maaf, tapi memberikan balasan yang lebih berupa surga. Nah, itu Allah pertama. Kemudian, bayangkan orang tersebut itu berbuat salah sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Mungkin masih kita bisa maafkan. Tapi ternyata orang tersebut mengulangi kesalahan lagi, bahkan kesalahan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar, dengan berkali lipat. Belasan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali setiap hari. Kita sebagai manusia, pasti kita akan bosan memaafkan orang tersebut, bahkan kita akan sangat jengkel, enggan melihat mukanya. Tapi bagaimana dengan Allah? Dalam hadis disebutkan, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Artinya ketika kita berdoa terus menerus, Allah tidak bosan mendengarnya. Ketika kita bertobat terus menerus, Allah tidak bosan untuk mengampuni hambanya, sampai hamba tersebut kita sendiri yang bosan, yang lelah meminta ampun. Ini menunjukkan betapa luasnya Allah rahmatnya, betapa luasnya maghfirahnya, betapa luasnya ampunannya, seperti itu. Nah, di dalam surat tadi disebutkan, surat ayat 30, Ni'mal abdu innahu awwab, ya. Sebaik-baik hamba, kata Allah, innahu awwab, itu hamba tersebut yang awwab. Awwab ini adalah orang yang banyak kembali. Orang yang banyak kembali artinya dia juga banyak pergi. Ketika kita banyak pergi jauh dari Allah, otomatis kita memiliki kesempatan untuk banyak kembali kepada Allah. Ini konteksnya sebenarnya sangat luas, tapi bagi orang yang berdosa, ini adalah kesempatan untuk banyak kembali kepada Allah. Orang yang diberikan nikmat, kembali kepada Allah. Diberikan musibah, kembali kepada Allah. Diberikan ujian, kembali kepada Allah. Orang yang berbuat dosa setiap hari, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, maka akan masuk ke dalam Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, itu yang awwab, yang banyak kembali kepada Allah. Bayangkan, kita diberikan gelar Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, jika kita kembali kepada Allah terus-menerus. Bayangkan, kita diberikan gelar sebaik-baik rakyat Indonesia oleh presiden. Kita akan bangga kan? Nama kita harum, dikenal oleh masyarakat gitu, sebaik-baik rakyat. Tapi dalam Al-Qur'an menyebutkan Ni'mal abdu, kata Allah, sebaik-baik hamba itu yang awwab, yang banyak kembali. Artinya, ketika kita berdosa, kita banyak berbuat dosa terus-menerus, kemudian kita banyak kembali, kita berpotensi Ni'mal abdu masuk ke dalam sebaik-baik hamba. Bahkan dalam Al-Baqarah disebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwabin itu bukan hanya yang sekali tobat, tapi banyak tobatnya, berkali-kali tobatnya. Yang banyak tobatnya pasti orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, berkali-kali berbuat salah, tapi dia selalu bertobat, maka Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sering tobat, bukannya sekali tapi sering. Otomatis ya, ketika kita manusia yang berpotensi memang selalu berbuat salah, dosa, tidak akan luput dari dosa, kita selalu memiliki kesempatan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan menjadi hamba sebaik-baik hamba. Itu ya, pertama. Jadi Allah menyambut dengan sangat luas. Oleh karenanya, mengapa kadangkali
Ketika kita justru jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam dosa, kadangkali kita enggan atau malu untuk mengadahkan tangan kita kepada Allah hanya karena kita merasa kita tidak pantas untuk diampuni. Itu karena kita terjebak oleh definisi setan, ya. Bisikan setan. Setan itu membisiki kepada kita bahwasannya definisi manusia ideal adalah manusia yang tidak berdosa, yang hampir sama sekali tidak berbuat dosa dan tidak memiliki dosa besar. Sehingga ketika definisi tersebut tertanam dalam benak kita, sekali kita jatuh ke dalam dosa, apalagi dosa besar, mabuk, zina, merampok, mencuri, apapun itu, kita langsung merasa bahwasannya dosa kita sudah sangat besar sampai-sampai tidak mungkin lagi diampuni. Ya, jadi seperti itu setan menggerogoti benak kita sedikit demi sedikit. Ketika kita berdosa, kemudian kita kembali kepada Allah, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, itu kadang muncul. Ada bisikan dari setan, apakah kamu sedang mempermainkan ampunan Allah? Apakah kamu sedang mempermainkan Tuhanmu? Apakah kamu sedang menghabiskan jatah ampunanmu, gitu kan? Kamu kurang ajar, gitu kan? Kamu udah dosa, nanti tobat lagi, nanti juga kamu dosa lagi, ini udah biasa kan, itu kan? Nah, itu bisikan setan. Tapi Allah itu selalu terbuka. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan itu, walladzi nafsi biyadi, ya, lau lam tudnibu la zahaballahu bikum. Jadi kata Rasulullah, ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Rasulullah, andaikan kalian tidak berbuat dosa, maka kalian akan dilenyapkan oleh Allah. Allah akan melenyapkan manusia. Kemudian wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum, maka Allah akan mendatangkan lagi satu kaum yang berbuat dosa kemudian meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hadis ini bukan berarti kita sebagai manusia diperintahkan berbuat dosa, bukan. Hadis ini menegaskan bahwasannya kita ini sebagai manusia memang memiliki potensi untuk selalu berbuat dosa. Setiap harinya kita tidak akan lepas dari dosa. Artinya definisi kita diubah. Ya, manusia yang ideal itu bukan yang tidak ada salahnya, bukan yang tidak ada dosanya, tapi manusia yang ideal adalah dia yang selalu kembali kepada Allah seberapa banyak pun dosanya. Jadi hadis tersebut menegaskan Allah selalu terbuka kepada semua manusia, karena memang sejak awal manusia itu dibekali oleh nafsu. Oleh karenanya manusia ketika berbuat dosa itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika dia tidak mau kembali kepada Tuhannya, enggan kembali kepada Tuhannya. Tapi yang paling baik adalah kembali kepada Tuhannya, kepada Allah. Seberapa banyak pun dosanya, Allah akan ampuni. Oleh karenanya ketika iblis itu menyatakan wa izzatika wa jalalik la agwiyannahum madamat arwahum fi ajzadihim, kata iblis, ya, ketika diusir dari surga, demi kemuliaanmu ya Rabb, ya Allah, itu kan, sungguh aku akan menyesatkan semua manusia selama roh-roh mereka berada dalam jasad mereka. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum madamu yastaghfirunani. Menjawab, demi kemuliaan dan keperkasaanku, sungguh aku akan mengampuni mereka semuanya manusia, madamu yastaghfirunani, selama mereka meminta ampun kepadaku. Jadi Allah akan senantiasa mengampuni manusia. Jadi agama Islam ini bukan agama yang menjatuhkan orang-orang yang berdosa, tidak menyalahkan orang-orang yang berdosa. Justru agama ini selalu memberikan harapan, selalu mendorong kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa untuk bangkit kembali menuju ampunan Allah, menuju rahmat Allah. Oleh karenanya disebutkan la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah sekali-kali terputus dari rahmat Allah. Karena terputusnya kita dari rahmat Allah itu adalah tujuan setan. Ketika kita berdosa, merasa dosa kita sangat besar, adakah dosa yang bisa melebihi kebesaran Allah? Adakah dosa yang bisa melebihi rahmat Allah? Wa rahmati wasi'at kulla syai, kata Allah, rahmatnya melebihi segala sesuatu. Jadi orang yang berbuat dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, dia termasuk orang yang awwab, termasuk orang yang tawwabin. Tapi bukan berarti ketika kita tobat, kita sudah memiliki niat untuk dosa lagi, kemudian kita memiliki niat untuk tobat lagi. Tidak, karena Allah mengetahui siapa yang berdosa karena terjerumus ke dalam kemaksiatan, karena kelemahannya dalam melawan nafsu, dengan siapa yang hatinya memang sudah berniat mempermainkan ampunan Allah. Allah tahu. Oleh karenanya, ya, sebagai manusia ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita cukup akui bahwasannya inilah kita manusia yang lemah, ya, maka kita datang kepada Allah meminta ampun, selesai. Berbuat dosa lagi, ya udah tobat lagi, selesai, sampai. Seperti itu terus. Jangan sampai kita putus asa. Seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam.